Nah, kalau tahun 2000 itu Iya. kita punya duit 100 juta, Pak. Iya. Kita tempatkan. Iya. Kan jadinya berapa? 100 juta Nah, kali dikalikan 163,57. Betul. Heeh. Totalnya adalah 16,357 M, Pak. Gila. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya kembali bersama dengan Pak Tony yang sudah sangat Anda idolakan sekarang. Dimana kali ini kita akan bahas lebih advance, Pak ya. Ya. Judul sebelumnya Betul. yaitu bagaimana dari Indomie, dari mie instan, dari rokok itu bisa punya kekayaan sampai 500 triliun. Kali ini kita akan Betul. bahas lebih dalam lagi, Pak. Ya. Yaitu topik kita membongkar rahasia orang nomor terkaya nomor 1 di Indonesia punya kekayaan 500 triliun. Tapi sebenarnya hanya dengan modal 500.000 Anda bisa belajar menjadi sukses dengan satu cara sederhana ini. Bagaimana caranya? Selain satu ini. Pak Tony, senang jumpa sama Pak Tony lagi. Sekarang Pak Tony jadi idola baru di channel Success Before 30. Itu karena Pak Chandra ya. Waduh, sama-sama. Dan ternyata sahabat SB30 suka dengan cara tertawanya Pak Tony loh. Cara tertawanya Sultan itu beda katanya. Pak, coba Pak, karena banyak orang penasaran Pak ya. Ya. Karena kan bicara soal menabung saham dan sebagainya itu kan masih awam bagi Betul. orang Indonesia. Betul. Apalagi orang Indonesia setelah Pak Tony bahas tentang menabung di BCA sama menabung saham di BCA. Itu Betul. dua hal yang sangat berbeda, Pak. Betul, Pak. Nah, padahal kita tahu menabung di bank itu kan sudah program pemerintah, ayo menabung dari zaman dulu. Tapi pemerintah kan baru beberapa tahun belakangan, ayo menabung saham, Pak. Betul. Gerakan ini kan sebetulnya baru beberapa tahun belakangan di pemerintah. Benar. Dan pemerintah juga kesulitan untuk mengedukasi bagaimana sih sebetulnya menabung saham. Dan ya kata-kata saham itu masih sangat negatif ya di masyarakat kita. Ya. Saham itu haram lah, Betul. saham itu Judi. judi lah. Ya. Ya, apalagi kita udah bahas di video sebelumnya. Ya. Nah, sekarang gini Pak Tony, kita akan bahas lebih jauh. Pak, sebetulnya kembali ke cerita BCA di tahun 2000. Ya. Ya. Dari video kita sebelumnya. Betul. Yang mana harga saham BCA waktu itu masih berapa ya Pak? 1.000 atau berapa ya waktu itu ya. Dan akhirnya 20 tahun kemudian itu bisa naik sampai 125 kali di video sebelumnya. Tapi ternyata naiknya sampai 163 kali setelah kita Betul. bahasin. Pak Tony bisa jabarkan Pak, bagaimana itu sebetulnya Pak? Ya, ini juga menjawab pertanyaan dari ada seorang yang bertanya di itu ya, Kolom komen. di kolom komen. Iya. Pertanyaan Bapak Taufik Wijaya. Iya. Tanya dong, BBCA tahun berapa ya stock splitnya? Berapa rasionya? Ralat jika salah. Setahu saya BBCA belum pernah stock split. Oke. Itu pertanyaan 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya. Sejak video ini dibuat Pak. Betul. Ya. Nah, ini saya ingin menjawab juga pertanyaan itu kepada Mas Taufik Wijaya ya. Iya. Ini semua yang saya sampaikan ini semua data yang saya peroleh dari RTI dan dari pernyataan resmi daripada BCA. Valid ini ya. Valid ya. Valid, ya. Anda bisa cek di RTI. Silakan atau Anda di lihat Plus. di sini ya. Ya. Nah, pada tanggal 31 Mei 2000 itu BBCA IPO di harga Rp1.400 Pak. Oh iya betul. Ya. 1.400. Kemudian 14 Mei 2001 BBCA stock split 1:2. Stock split itu apa sih Pak? Pemecahan saham, Pak. Oh, pemecahan saham. Iya. Jadi kalau saya tahun 2000 Oke. saya beli satu saham BCA, Iya. maka pada tanggal 14 Mei 2001 itu harga saham BCA Iya. turun tinggal separuhnya, Pak. Oh, itu namanya stock split ya Pak? Ya. Oke. Turun tinggal separuhnya, tapi saham saya jadi 2 kali lipat. Oh, ya. Ya, itu namanya stock split atau pemecahan saham. Jadi kalau harganya 2.000, harganya jadi 1.000, Ya. tapi nilai sahamnya naik 2 kali lipat. Iya. Oke. Jumlah saham yang saya miliki Jumlah saham. 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya pertama 1.000 lot, tiba-tiba jadi 2.000 lot. Betul. Itu namanya stock split. Stock split, betul. Oke. Terus? Nah, kemudian 8 Juni 2004 BCA kembali stock split yang kedua, Pak. Oke.
Itu lagi-lagi 1:2. Berarti 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Stock split lagi, Pak? Stock split lagi. Oh, iya. Jadi kalau kemarin tahun 2000 saya punya 1, Iya. 2001 saya jadi punya 2. 2. Pada saat tahun 2004 saya punya 2 kali 2. Oh, berarti punya 4. Jadi punya 4. Oh, iya. Dari 1 saham jadi 4 saham. Wih, tambah banyak, Pak ya. Tambah banyak. Jadi kalau tadi 1000 punya 2000, sekarang punya 4000. 4000, betul. Padahal 3 tahun aja, Pak ya. 3 tahun. Oke, keren. Nah, tanggal 28 Januari 2008, Ya. BCA kembali melakukan stock split untuk ketiga kalinya. Jadi 2008 4 tahun kemudian, Pak. 4 tahun kemudian. Oke, heeh. Itu tepatnya lagi-lagi 1:2. 1:2 lagi. Ya, jadi kalau kemarin saya beli 1 tahun 2000, 2001 jadi 2, 2004 jadi 4, jadi 4. 1:2 toh. Ya. Nah, stock split ketiga 4 jadi 8, Pak. Oh ya, berarti yang asalnya 1000 jadi 2000, 2000 jadi 4000, 4000 sekarang jadi 8000. 8000. Jadi 1000 jadi 8000. Betul. Dalam kurun waktu 8 tahun. Dalam 8 tahun. Oh, benar. Keren. Nah, apa tujuannya BBCA ini melakukan stock split? Iya. Karena harga BCA kan terus naik, Pak. Betul. Nah, saat terus naik, ini membuat orang yang punya duit, misalkan 1 juta ya, Iya. itu bisa beli pada saat tahun 2000, Ya. itu bisa beli saham 1 lot, Pak. Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau uang 200.000 Iya. pada tahun 2000 bisa 1 lot. Iya. Saat harga Bank BCA itu naik 2 kali lipat, Pak. Split 1 itu ya, Pak? Enggak, naik 2 kali lipat. 2 kali lipat. Itu menjadi uang 200.000 enggak bisa beli 1 lot saham BCA, Pak. Oh ya, betul. Masuk akal. Iya kan? Sama kayak dulu kita itu beli nasi goreng dengan uang 1.500. Iya. Sekarang uang 1.500 cuma dapat nasi goreng separuh gitu, Pak. Betul. Ya, tapi masalahnya nggak jual separuh, Pak. Oh iya. Belinya dari 1. Ya. Nah, sehingga orang yang punya duit 200.000 jadi tidak bisa beli saham Bank BCA, Pak. Oh ya, I see. Ya, ngerti. Nah, sehingga sama BCA kasihan kan, banyak orang kepingin beli. Pengen beli tapi uangnya nggak mampu. Nggak cukup. Uang 200.000 yang sama di tahun sebelumnya sudah nggak mampu beli 1 lot. Iya. Gitu ya. Nah, akhirnya direksi Bank BCA memutuskan stock split. Oh, supaya uang yang 200 orang-orang yang 200.000 tetap bisa beli Bank BCA. Oke, meskipun kalau dulu nilainya 1 lot, sekarang mungkin ya di split gitu ya, Pak ya. Ya. Oke, baik, itu ngerti maksudnya ya. Gini, Nah, Pak, supaya saya terjemahkan ke sahabat SP30. Ya. Kalau mungkin tahun 2000 kita beli nasi goreng itu harganya mungkin 1.500. Nah, tahun 2002 akhirnya harga 1.500 cuma dapat nasi goreng setengah. Betul. Jadi kan kasihan kalau cuma dapat setengah, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh kan? Belinya harus 1 lot. Harus 1 lot. 1 piring, nggak boleh setengah piring, Pak ya. Ya, 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. 100 Dan lembar. itu adalah pembelian minimal Oke. di Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, itulah guys. Jadi artinya kalau akhirnya tetap harga 1 piring, cuman mungkin karena kita kalau beli nasi goreng itu harganya 3.000, kalau untuk dapat 1 piring karena mungkin kasihan, ya sudah. Bagaimana kalau caranya 1.500 tetap dapat tapi mungkin mangkoknya lebih kecil. Tapi kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Boleh Lebih, seperti ya, mangkoknya lebih kecil tapi boleh pesan 2 piring, Pak. Ya, seperti itu guys. Oke, nangkep ya. Oke, lanjut Pak. Oke. Nah, itulah tujuan kenapa saham Bank BCA di stock split. Supaya banyak orang bisa membeli. Kalau banyak orang bisa membeli, Pak, berarti liquid. Iya. Oh, ya. Nah, berikutnya saya kasih ilustrasi nih Ya. supaya lebih memudahkan. Jika saat ini orang yang beli BCA pada tahun 2000 itu ada yang beli 1 lot, Pak. Iya. Kan kalau 1 lot split 3 kali tadi saya sudah menunjukkan. 1 lot tahun 2000 jadi 8 lot saat ini. Betul. Nah, saat data video ini dibuat per tanggal 27 Juni 2020, 27 Juni sekarang ini ya. ya, harga BBCA itu tadi sore, Pak. Ya. Close di harga 28.625, Pak. 28.625. Iya. Kalau dikalikan 8, Iya. berarti jumlahnya adalah 229.000, Pak. 229.000. Iya. Iya. Oke. Kalau dibagi 1.400 Waktu tahun 2000. waktu tahun 2000, Iya. maka
totalnya dapatnya adalah 163,57 kali lipat. Padahal video kita sebelumnya kita hitungan kasar 125 kali. Ternyata yang benar 163 kali, Pak. Iya. Padahal ini saat corona ini ya, Pak ya. Betul. Ya. Nah, kalau tahun 2000 itu Iya. kita punya duit 100 juta, Pak. Iya. Kita tempatkan. Iya. Kan jadinya berapa? 100 juta kali dikalikan 163,57. Betul. Totalnya adalah 16,357 M, Pak. Gila. Nah ini kayaknya nggak dipahami oleh generasi milenial. Betul. Bagaimana para milenial itu, Pak, sekarang menjadi konsumtif. Mereka uang 500.000 itu dicicilkan ke iPhone. Benar. Membeli gengsi, Pak, istilahnya di tempat saya itu. Betul. Padahal nilai iPhone itu, ya maaf ya, bagi Anda yang punya iPhone, ya bukan berarti saya mengatakan itu nggak boleh. Tapi Anda membeli barang yang asetnya itu tidak bertambah. Tapi kalau Anda bisa menabung ke tempat yang tepat, maka saya percaya ini asetnya akan terus menggulung. Seperti uang 100 juta itu tadi jadi 16,357 M. Gila. Benar, Pak. Kalau ngerti ya, Pak ya. Kalau ngerti. Makanya channel Success Before 30 membuat Anda lebih ngerti ya. Benar. Ini Saya bisa katakan ini fakta loh, Pak. Ini fakta ini. Iya. Bukan seandainya. Ini fakta. Ini fakta. Dan ini sudah terjadi ya, Pak. Ini terjadi. Wow. Nah, terus tujuannya kita buat video ini apa, Pak? Tujuannya? Dan sudah ada faktanya, Pak. Pak Budi Hartono jadi orang terkaya di Indonesia. Pak Budi dan Pak Michael. Kenapa? Lah ya ini, Pak. 100 juta jadi 16,357 M. 163 kali ya, Pak ya. Iya. Nah, masalahnya kan Pak Budi Hartono bukan belinya 1 juta rupiah, Pak. 100 juta US dollar kali, Pak ya. Bisa jadi ya. Saya nggak tahu ya. Iya. Belinya berapa gitu jumlahnya. Sekarang kalau punya 500 triliun itu wajar gitu. Wajar. Wajar sekali. Iya, betul. Wah, berarti Pak ya, kalau kita mau tahu lebih lanjut tentang ilmu ini, Pak ya. Ya. Saya sarankan Anda untuk datang ke webinar kami. Ya. Di mana kita di situ kupas lebih mendalam tentang bagaimana rahasianya orang-orang sukses itu bisa punya kekayaan triliunan, Pak. Betul. Nah, di video kita kali ini kita akan mencerdaskan para sahabat SP30 supaya tahu caranya kenapa kok orang bisa naik kekayaannya sampai 163 kali. Itu aset sederhana, Pak. Ini uang 100 juta bisa jadi 163 kali, itu ngeri banget, bisa jadi 16 M. Mana mungkin? Nah, oleh sebab itu di webinar itu kita menjelaskan lebih dalam. Betul. Di sana kita akan ajarkan dan mengajak Anda jangan sampai ketinggalan peluang. Seperti layaknya BCA tahun 2000. Masalahnya Pak, di BCA tahun 2000 Pak, yang tahu mungkin cuma segelintir orang. Waktu itu belum ada YouTube, Pak. Ini harga corona loh, Pak Mas ya. Harga corona. Bukan harga tertingginya BCA loh. Wah, gila. Nah, saya punya data yang harga tertingginya BCA, Pak. Wih, gila. Harga BCA pada tanggal 15 Januari 2020 itu menyentuh angka 35.000, Pak. Wow, 35.000. Iya. Kalau dikalikan 8, Pak. Kali 8 ya, stock split ya. Stock split ya. Berarti kan harganya 280.000, Pak. Benar. Nah, harga IPO 1 kan 1.400, Pak. Iya. Berarti berapa kali lipat, Pak? 200 kali lipat, Pak. Gila. Berarti kalau duit 100 juta jadi 20 M, Pak. 20 M. Dalam 20 tahun. Wah, ngeri. Kalau dihitung-hitung sama dengan kita dapat investasi. Ya. Dapat 1000% per tahun, Pak. Dan ini halal, Pak ya. Artinya OJK apa ada semua ini, Pak ya. Betul. Dan inilah rahasianya orang kaya semakin kaya, guys ya. Nah, jadi gini, apa yang disampaikan Pak Tony itu memang benar. Oleh sebab itu nanti kita akan coba lihat link di bawah ini. Di situ Anda akan menjadi lebih cerdas. Kalau Anda nggak paham, silakan ulang-ulang terus di webinar tersebut. Di situ kita akan bahas dengan sangat detail, sangat dalam. Dan kita bongkar semua rahasianya supaya Anda jangan meremehkan uang 500.000, Pak ya. Uang 500.000 itu kalau Anda sederhana, Anda akan di situ belajar banyak dan bagaimana caranya Anda bisa lebih cerdas secara finansial. Terima kasih Pak Tony, sukses selalu. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa.